Baik, kita mulai. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala washabi ajmain amma ba'du. Salam damai dan sejahtera bagi kita semuanya dan selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah karena masih dalam suasana tahun baru. Semoga kita memiliki semangat yang baru juga untuk menuju kebaikan dan memperbaiki keimanan dan keislaman kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan kasih anugerah hingga kita bisa berkumpul bersama pada acara kajian Rabu bersama pengajian Perancis. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selamat bergabung. Semoga bisa sama-sama kita menggali ilmu di pagi hari ini. Baik, para peserta yang saya rahmati, kali ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu secara virtual dalam kajian yang masih hangat dengan pergantian tahun baru, yaitu hijrah kepada yang lebih baik, yang akan dibawakan oleh Ustadz Aib Saifuddin Saida dari pesantren MD Fathaillah Ciamis, Jawa Barat. Dan kajian ini akan dimoderatori oleh sahabat kita, yaitu Teberta. Baik, kepada Teberta, saya persilakan Teberta langsung saja. Mangga, Teberta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Ayat dan Ustadz Ayat Saifuddin. Saifuddin dari pesantren Tahfiz Quran Ciamis, MD Fathaillah Ciamis ya. Dan yang terhormat juga yang saya sayangi semuanya teman-teman pengajian Perancis yang solehah semuanya. Puji syukur, alhamdulillah Allah berikan kita rizki, iman, sehat sehingga kita hari ini bisa kumpul bersama di majelis mulia ini bersama Ustadz Aib yang akan memberikan kita pembekalan 1 tahun ke depan dan tahun-tahun ke depannya lagi karena bertepatan ini baru beberapa hari ya tahun baru Hijriah. Jadi banyak orang yang berkurang ini ya. Kalau tahun baru itu dikira tahun barunya tahun baru yang 1 Januari. Ya memang tahun baru, tapi kita sebagai umat Islam kita punya tahun baru sendiri. Nah, kajian kita kali ini akan mengangkat tema, sebentar saya bacakan dulu. Oke, akan mengangkat tema makna tahun baru Hijrah 1443 bagi umat Islam. Hijrah kepada yang lebih baik. Nah, kita berikan waktunya kepada Ustadz Aib. Silakan Ustadz Aib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amalan taqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir umurana ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana wa umur muslimin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teteh-teteh dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini tanggal 2 di bulan Muharram 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin dan juga senantiasa berada dalam keberkahan dan rahmat dan juga maghfirah ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pula kita sama-sama memasuki tahun yang baru, bertambahnya tahun ataupun usia, dan pada hakikatnya adalah berkurangnya jatah umur kita. Maka tentunya
semakin dengan bertambahnya usia ataupun waktu, sekarang kita di tahun 1443 Hijriah, begitu pula seiring dengan itu sebenarnya jatah usia kita hidup di dunia berkurang, maka tentunya semakin hari kita harus semakin lebih baik. Kita sampaikan selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Semoga harapan terbaik kita di tahun ini Allah ridhoi dan Allah mudahkan. Juga kita semua tentunya berharap mudah-mudahan di tahun yang baru ini semua kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, dan tentunya pandemi yang sudah lama kita rasakan mudah-mudahan cepat berlalu, Allah mengangkat wabah ataupun penyakit ini dari dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, ibu-ibu dan teteh-teteh yang dirahmati Allah, insya Allah kita sekilas membahas terkait dengan hijrah menuju kepada yang lebih baik. Jadi hijrah itu intinya adalah sebuah perpindahan ataupun perubahan, maka kita ingin hijrah ini kepada yang lebih baik. Karena kalau secara umum pindah itu kan bisa dari yang tidak baik menjadi baik, bisa juga dari yang baik menjadi tidak baik. Dan kita ingin hijrah perpindahan ini adalah sesuatu kepada yang lebih baik. Ya. Maka kata hijrah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan ataupun menjauhkan. Menjauhkan dari dan juga diartikan berpindah tempat. Nanti kita akan mengetahui hijrah secara tempat dan hijrah juga secara maknanya. Nah, maka dalam konteks sejarah hijrah itu merupakan kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW bersama para sahabatnya tentunya dari Makkah ke Madinah. Dengan tujuan apa? Mempertahankan dan menegakkan risalah Allah, yaitu akidah dan syariat Islam. Jadi ini adalah makna hijrah berdasarkan dengan konteks sejarah hijrah, bahwa perpindahan dilakukan oleh baginda Rasul. Tentunya ini dilakukan oleh baginda Rasul selama 1 kali dalam hidupnya, maka kita sebagai umatnya tentunya nanti akan bisa mencontoh, meneladani dari makna hijrah itu sendiri. Nah, itu hijrah menurut bahasa dan juga dilihat daripada sejarah hijrah, intinya adalah perpindahan yang dilakukan baginda Rasul Muhammad SAW bersama para sahabat. Nah, kita bisa melihat banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang hijrah. Salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 218, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya. Kalau yang mau melihat Al-Qur'annya silakan bisa dilihat. Mudah-mudahan tampilan ini juga bisa jelas dilihat. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 218 ini, bahwa Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, juga orang yang berjihad di jalan Allah, fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan rahmat Allah. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wallahu ghafurur rahim. Jadi orang yang beriman, kemudian orang yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah, itu mereka semuanya mengharapkan rahmat Allah. Tidak ada orientasi lain kecuali Allah. Mengharapkan rahmat Allah, karena Allah itu adalah Maha Pengampun, juga Maha Penyayang. Maka esensi kandungan dari ayat ini setidaknya yang pertama, hijrah itu harus dilakukan atas dasar niat karena Allah dan tujuan mengarah
rahmat dan ridha Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Ya, tidak ikut-ikutan, juga tidak karena hal lain, tetapi murni karena Allah, juga mengharapkan rahmat ataupun ridho daripada Allah SWT. Jadi tujuannya jelas, juga dasarnya juga jelas, yaitu karena Allah. Jadi innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu, orang yang beriman, berhijrah juga berjihad sungguh-sungguh, itu adalah dalam konteks ini adalah berhijrah itu adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita melihat tadi di ayat 218 itu innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu. Ada 3 prinsip di dalam kehidupan ini, yaitu yang pertama iman, kemudian hijrah dan juga jihad. Ya. Iman bermakna keyakinan, kemudian hijrah bermakna perubahan, ya, kemudian jihad bermakna perjuangan dalam menegakkan lisan Allah. Maka ini tidak bisa terpisahkan antara iman, hijrah, kemudian jihad. Kita tentunya berhijrah, melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, tentunya tadi dengan niat dasar karena Allah, juga tujuannya adalah mengharapkan rahmat dan juga ridho Allah, karena Allah sebagai tujuan, Allahu ghayatuna, sebagai tujuan kita semua. Karena ketika tujuannya sudah Allah, maka semuanya akan terasa mudah dan terasa indah. Ya, maka dipastikan hijrah ini adalah niatnya, tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan hijrah ataupun perubahan, dan memang kita semua harus melakukan sebuah perubahan dengan adanya sebuah pergerakan. Jadi bergerak itu adalah tandanya sebuah perubahan, ataupun dengan bergerak akan menghasilkan sebuah perubahan. Ataupun dengan bahasa lain, perubahan itu mesti dilakukan dan dengan caranya yaitu melakukan sebuah pergerakan. Karena lawan daripada bergerak adalah diam. Karena bisa jadi diam itu adalah tandanya kematian. Maka sebenarnya kita semua harus lebih baik lagi di dalam berbagai hal, di dalam apapun, karena ini adalah perubahan ini ciri daripada sebuah pergerakan. Karena manusia itu diciptakan memang untuk bergerak. Ya. Khuliqal insan min ma'il harakah. Manusia itu diciptakan dari air yang bergerak. Ya, betul kan? Jadi adanya pertemuan antara suami dengan istri ataupun ayah dengan ibu, ya, karena ada sebuah pergerakan di sana. Ya. Ada khuliqal insan min ma'il harakah. Jadi manusia diciptakan dari air yang bergerak. Ya, tidak diam saja, bergerak. Li ajril harakah, untuk bergerak. Ya. Kita tahu bagaimana dalam proses penciptaan manusia, ya, dari sperma itu kan untuk membuahi sel telur. Itu kan perjuangan, ya, digambarkan bahkan ribuan sel yang berlomba untuk menuju kepada sel telur. Dan yang berhasil adalah siapa? Yang berhasil adalah aku, gitu kan? Ya, hanya satu. Karena apa? Karena senantiasa bergerak. Ya, bergerak untuk melakukan sebuah perubahan. Khuliqal insan min ma'il harakah li ajlil harakah, maka fataharrak innallaha ma'ak. Bergeraklah, Allah akan senantiasa bersamamu. Jadi pada hakikatnya, pada dasarnya, semua kita sebenarnya diciptakan dari air yang bergerak. Untuk bergerak maka harus senantiasa bergerak. Ini adalah tanda daripada hijrah, perubahan. Jadi adanya perubahan tentunya diawali dengan sebuah pergerakan. Karena kalau kita tidak bergerak, lawan daripada bergerak adalah diam, dan diam itu tandanya sebuah kematian. Maka apapun di dunia ini tentunya harus senantiasa bergerak. Air saja ketika tidak bergerak kan menjadi sebuah, bisa jadi membahayakan, ya, ataupun menjadi sumber penyakit. Maka kita melihat air yang mengalir dengan tenang, ya, dengan juga warnanya bagus, ya, air yang mengalir tentunya lebih kita lihat indah dan lebih menyejukkan dibandingkan dengan
air yang berdiam saja, dan bisa jadi ketika berdiam saja menjadi sumber penyakit, gitu kan. Nah, itu daripada hijrah. Jadi hijrah ini adalah sebuah kemestian sebenarnya, karena perubahan itu daripada sebuah pergerakan. Dan kita memang diciptakan dari air yang bergerak supaya kita senantiasa bergerak, karena dengan bergerak itu akan ada sesuatu yang baru, akan menghasilkan sebuah perubahan. Ya. Karena kalau diam saja, tentunya sebaliknya tidak akan menghasilkan sebuah perubahan, tidak akan menghasilkan sesuatu yang baru. Maka sekali lagi, makna daripada perubahan ataupun hijrah itu sebuah kemestian, supaya kita lebih baik, supaya kita sesuai dengan tabiat kita bahwa kita itu hidup, dan ciri orang yang hidup itu adalah melakukan sebuah pergerakan untuk sebuah perubahan. Itu esensi daripada ayat surat Al-Baqarah ayat 218. Nah, kemudian di surat At-Taubah ayat 20, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, jadi di ayat ini kan sama. Allah menyertakan antara iman, hijrah dengan jihad. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa dan dengan harta dan jiwa mereka, a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Ya, mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka untuk mendapatkan kemenangan dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, tentunya dengan hal ini, iman, hijrah, kemudian jihad. Keyakinan kepada Allah, kita melakukan sebuah perubahan kepada hal yang lebih baik, dan kemudian juga sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ajaran Islam ini. Nah, maka di sini disampaikan yang pertama bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta kemudian jiwa. Ya, kenapa dengan harta dulu? Para ulama menyampaikan bahwa harta ini sebenarnya sebagai wasilah, sebagai syarat di dalam menegakkan risalah din ini. Karena kita merasakan, kita cermati semuanya, ya, ajaran Islam ini ya bisa terlaksana dengan sokongan harta tentunya. Ya. Begitupun ketika kita bersungguh-sungguh. Ya, maka di sini disampaikan harta dulu, itu juga para ulama menyampaikan sebagai sebuah ukuran dan juga sebagai sebuah tahapan. Ya, karena tentunya ketika kita mengorbankan harta dan jiwa, tentunya lebih berat kita mengorbankan jiwa. Ya, taruhlah sekarang saudara-saudara kita yang sedang berjihad dimanapun, ya, di bumi manapun, juga termasuk saudara-saudara kita yang sering bergejolak dengan musuh, ya, yaitu di Palestina. Ya, ketika apa? Ketika kita membantu saudara kita ataupun dimanapun, ya, tentunya di sini kan bi amwalihim wa anfusihim. Tentunya lebih mudah kita untuk memberikan, mengorbankan harta kita dibanding dengan jiwa. Ya, maka harta ini adalah sebagai sebuah tahapan lebih awalnya adalah dengan harta. Karena ketika kita diminta untuk membantu saudara kita, tentunya ketika ke sana taruhannya nyawa, dan kita lebih mudah memberikan harta kita. Mungkin membantu dengan obat-obatan ataupun berkaitan dengan harta. Maka ini adalah sebagai sebuah tahapan. Wajahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan juga dengan jiwa. Nah, maka orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah,
Ini adalah a'zamu darajatan 'indallah. Itu adalah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Tentunya yang kita cari adalah derajat yang tinggi di sisi Allah, di hadapan Allah. Ya, karena itu adalah segala-galanya. Nah, di dalam salah satu ayat terkait dengan makom ataupun derajat yang tinggi di sisi Allah, kita bisa raih dengan senantiasa rajin sholat malam. Ya, di dalam surat Al-Isra ataupun Bani Israil disebutkan bahwa wa minal laili, dan di antara sebagian malam itu ya, fatahajjad bih nafilatan lak, maka sholat tahajudlah. Ya, sholat tahajud itu sebagai ibadah sunnah, nafilah. Maka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan terbiasa sholat tahajud itu ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala, Rabbuka, Rabb kita, ayyab'asaka maqaman mahmuda. Ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah menempatkan kita di tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji, derajat yang tinggi. Ya, maka salah satu untuk meraih tempat yang mulia, derajat yang tinggi di sisi Allah, itu adalah dengan kita senantiasa rajin ibadah sholat malam. Ya, mudah-mudahan kita semua, kita yakin teteh-teteh dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian di sini rajin sholat malamnya, maka dipertahankan amalan ini supaya kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat di sisi Allah, ataupun tadi maqam mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah SWT. Ini yang perlu kita perhatikan, bahwa derajat yang tinggi di sisi Allah dengan iman, dengan hijrah, dan juga dengan jihad. Maka wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan yang sesungguhnya. Jadi orang yang memperoleh kemenangan yang sesungguhnya dan orang yang mendapatkan derajat yang tinggi adalah yang beriman, yang berhijrah, dan juga berjihad fi sabilillah, di jalan Allah dengan harta dan juga dengan jiwa. Ya, karena kita rasakan berkaitan dengan harta ini, kita membantu saudara kita mungkin yang kena musibah, entah itu longsor ataupun gunung meletus ataupun juga banjir, ataupun mungkin efek pandemi ini juga kita membantu saudara kita yang membutuhkan itu dengan harta, maka tidak lepas bagaimana dalam hijrah dan jihad ini bi amwalihim, dengan harta. Dan ini adalah dilandasi dengan keimanan tentunya. Ya, aman wa hajar wa jihad. Nah, kemudian teteh-teteh dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka esensi kandungan daripada ayat yang barusan surat At-Taubah itu setidaknya hijrah dan jihad itu dapat dilakukan dengan mengorbankan apa yang kita miliki termasuk harta bahkan juga jiwa. Jadi intinya dalam hijrah ini mesti ada sebuah pengorbanan. Bagaimana baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW berhijrah secara makaniah, secara tempat dari Makkah ke Madinah, ya, bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, itu mendapatkan berbagai macam ujian, ya, dan harus berkorban. Maka orang yang berhijrah tentunya juga berjihad, ya, tentunya harus melakukan sebuah pengorbanan. Ya, karena pengorbanan di dalam sebuah kebaikan itu mesti dilakukan untuk mendapatkan kemenangan dan juga pahala yang terbaik di sisi Allah SWT. Karena bisa jadi pengorbanan itu berbanding lurus dengan pahala yang akan didapat. Inna izamil jaza min 'izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala kebaikan itu adakannya berbanding lurus juga dengan sebuah bala ataupun juga dengan sebuah pengorbanan. Ya, maka semakin besar pengorbanan kita, semakin ikhlas kita, maka semakin besar pula kebaikan pahala yang akan didapatkan insyaallah. Nah, maka hijrah
dan jihad tentunya dilakukan dengan mengorbankan yang kita miliki, harta, tadi bi amwalihim wa anfusihim, dan juga bahkan jiwa. Ya, karena di dalam hijrah ini mesti ada sebuah pengorbanan. Dan pengorbanan itu akan terasa nikmat, akan terasa indah ketika tadi diawali dengan tujuan kita adalah lillah, Allah. Ridho yang dicari dengan niat yang benar karena Allah. Nah, kemudian untuk memperoleh derajat yang tinggi dan kemenangan harus ada tadi sebuah pengorbanan. Ya, pengorbanan tentunya disesuaikan dengan yang kita miliki. Ya, dengan yang kita miliki. Nah, kemudian dua macam. Jadi ada hijrah secara maknawiyah, juga hijrah secara makaniyah. Ya, yang pertama makaniyah. Makaniyah itu artinya tempat. Ya. Hijrah makaniyah ini adalah hijrahnya baginda Rasul Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, atau sebelumnya juga berhijrah dari Makkah ke Habasyah, ke Taif, dan juga ke tempat-tempat lain berkaitan dengan tempat. Ya, jadi hijrah makaniyah, hijrahnya dari suatu tempat ke tempat lain, itu secara makan ataupun secara tempat. Ya. Nah, maka dalam konteks kita sekarang, apakah memang kita mesti berhijrah karena tempat yang kita diami? Kalau memang sudah kondusif, sudah aman, ya itu tidak dilakukan. Karena hijrah secara tempat ataupun makaniyah ini, yaitu adalah hijrahnya baginda Rasul dari Makkah ke Madinah. Maka yang kedua adalah ada hijrah secara maknawiyah. Setidaknya Abdullah bin Abdul Aziz menyampaikan ada 4 hijrah secara maknawiyah. Ya. Kita dari gerbang yang satu menuju gerbang yang satu lagi. Gerbang yang pertama apa? Perpecahan menuju kepada persatuan. Ya. Minal furqati ila ittihadi. Dari perpecahan menuju persatuan. Ya, karena dengan persatuan kita akan menjadi lebih kuat. Ya kan, ada bersatu kita teguh, bercerai roboh, itu kan. Bukan bercerai nikah lagi, ya. Jadi bersatu kita teguh, bercerai roboh ataupun tidak kuat. Ya. Ilustrasinya kita keseharian mungkin senantiasa membersihkan halaman rumah, memakai sapu, ya biasanya. Kalau di Indonesia kan ada sapu lidi gitu kan. Sapu lidi terbuat dari lidi kan disebut sapu lidi. Ya, itu bisa membersihkan sampah yang berserakan ataupun halaman yang kotor karena disapu. Dan lidi itu disatukan. Ya, kalau sekarang lidinya cuma satu, ya sepertinya agak sulit untuk membersihkan halaman yang kotor itu. Tetapi karena lidinya disatukan, diikat dalam sebuah ikatan yang kuat, maka menjadi menyatu, dan ketika apa? Ketika dipakai untuk menyapu halaman yang kotor, ya sekotor apapun, sebanyak apapun sampah, ya, itu bisa dibersihkan dengan tadi lidi yang disatukan. Begitulah gambarannya sebuah persatuan. Persatuan itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi kokoh. Ya, maka dalam sebuah kata-kata hikmah disebutkan al-ittihadu asasun najah, bahwa persatuan itu adalah asasnya, pangkalnya sebuah keberhasilan. Jadi bersatu kita teguh, bercerai menjadi roboh tidak kuat. Maka secara maknawiyah kita berhijrah dari perpecahan menuju kepada persatuan. Begitupun di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk senantiasa bersatu. Dalam surat Ali Imran salah satunya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, maka berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah.
Begitupun mungkin terasa ya di antara keluarga, ya, di antara pasangan suami dengan istri ataupun istri dengan suami. Ya, ketika ada suatu percekcokan, ya, tidak bersatu, itu akan menjadi sebuah kehampaan dan juga bisa jadi nanti menjadi pecah karena tidak bersatu. Nah, dalam konteks apapun diawali dengan diri kita, mungkin diri masing-masing harus senantiasa bersatu, kompak, ya, antara anggota badan ini kompak di dalam melakukan kebaikan. Ketika kita akan sholat, ya, hati kita semangat, ya, juga kaki melangkah untuk ke tempat wudhu, ya, juga semuanya senantiasa kompak. Nah, itu akan melahirkan sebuah kekuatan dalam diri kita, juga dalam keluarga, ya, setelah keluarga mungkin lingkungan yang terdekat, ya. Jadi diawali daripada diri sendiri sebuah persatuan itu, ya. Terlebih juga dalam keluarga, karena keluarga itu adalah fondasinya sebuah umat, itu adalah diawali dari keluarga. Jadi dari perpecahan menuju kepada sebuah persatuan, karena dengan bersatu itu akan menjadi sebuah kekuatan. Maka mudah-mudahan kita senantiasa umat ini bersatu di dalam kebaikan, karena adanya kekalahan-kekalahan itu pada hakikatnya karena tidak bersatu ataupun karena adanya perpecahan. Ya. Kemudian yang kedua, minal jahli ilal ilmi, dari kebodohan menuju kepada pengetahuan. Hijrah maknawiyah daripada yang kedua ini dari kebodohan menuju pengetahuan. Ya, kita ingat bahwa masa-masa lalu itu adalah keilmuan, orang Islam sudah memiliki semuanya. Ya, berbagai keilmuan, kita mengetahui di dalam ilmu matematika, salah satunya ada al-jabar gitu kan, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Ibnu Sina juga terkenal di dalam ilmu kedokteran dan juga ilmu filsafat dan juga ilmu yang lain. Jadi intinya kalau kita lihat sejarah bahwa keilmuan umat Islam ini sudah terdepan. Maka di dalam memaknai makna hijrah ini kita harus senantiasa motivasi untuk senantiasa menuju kepada lebih baik di dalam ilmu pengetahuan. Karena memang ilmu itu didapatkan daripada belajar. Dan kita di dalam belajar ini tidak terbatas dengan waktu. Di dalam keterangan yang sering kita dapatkan adalah mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak kita dilahirkan sampai kita masuk kepada kubur. Tidak ada batasannya. Walaupun mungkin jenjang ilmu secara formal ada batasannya. Ya, mulai dari RA, SD, dan selanjutnya. Tetapi pada hakikatnya ilmu di dalam kehidupan ini adalah tidak ada batasnya. Maka kita senantiasa bergerak, berpindah kepada yang lebih baik. Di dalam hal ini adalah secara maknawiyah berhijrah dari kebodohan menuju kepada pengetahuan. Supaya memang kita dalam beribadah ini sesuai dengan ilmunya, karena ibadah yang dilandasi dengan keilmuan itu adalah sesuai dengan ketentuan dan dibarengi dengan ikhlas kepada Allah, itu adalah akan mudah Allah terima amal ibadahnya. Nah, kemudian yang ketiga, hijrah maknawiyah minal jabani ila syaja'ah, dari rasa takut menuju kepada berani. Tentunya berani dalam kebenaran dan berani di dalam kebaikan. Jadi ada kalanya memang kita diliputi dengan berbagai macam ketakutan. Tetapi tentunya ketika seseorang keimanannya kuat kepada Allah, ya, maka dia tidak akan gelisah, tidak akan banyak ketakutan di dalam jalan kehidupan ini. Dan ini bagian daripada rasa ataupun hijrah kita kepada Allah SWT. Jadi minal jabani ila syaja'ah, kita hijrah secara maknawiyah dari rasa takut kepada berani. Bagaimana para sahabat Rasul mengajarkan kepada kita
juga gurunya sahabat adalah baginda Rasul juga mengajarkan kepada kita bagaimana mereka dalam kesehariannya senantiasa berani di dalam kebaikan, bahkan sampai ketika bertemu dengan musuh pun di dalam peperangan, mereka tidak mundur ke belakang, dalam artian dihadapi dengan sebaik-baiknya. Inilah di dalam kehidupan kita juga. Kita perlu di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, itu adalah hijrah maknawiyah yang ketiga. Jadi minal jabani ila syaja'ah, dari rasa takut kepada berani. Kemudian yang keempat, minal bukhli ila syabaqah, dari rasa ataupun jiwa yang kikir ataupun pelit menuju kepada dermawan. Ya. Jadi kita yakin bahwa teteh-teteh dan ibu-ibu semua sudah mempunyai rasa ini, maka terus dirawat dan lebih baik lagi ya dari terkait dengan kedermawanan ini, karena salah satu mental kaya itu adalah dermawan. Jadi bagaimana orang yang senantiasa dermawan ini, orang yang senantiasa sedekah infak ini akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah sirran wa alaniyah wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang senantiasa menginfakkan ataupun bersedekah, dia dermawan siang dan malam, baik dengan terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, maka baginya adalah fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih. Ya. Lawan daripada sedih adalah bahagia. Jadi orang yang senantiasa dermawan itu pada hakikatnya dia akan memperoleh kebahagiaan. Ya, tentunya semakin dia dermawan yang dilandasi dengan keikhlasan, semakin banyak peluang untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua bisa berhijrah dari sifat ataupun kalau ada bukhel, sifat pikir ataupun pelit, dan kita yakin di sini ibu-ibu dan teteh-teteh sudah dermawan, maka lebih dermawan lagi, karena ini adalah hijrah secara maknawiyah, minal bukhli ila syafaqah, menuju kepada dermawan, ataupun lebih dermawan lagi. Dan kalau kita lihat ayat di dalam Al-Quran, maka dermawan ini adalah orang yang senantiasa infak dan bersedekah, ini adalah senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu adalah hijrah secara maknawiyah, dan kemudian sedikit tambahan lagi, hijrah secara maknawiyah juga dikelompokkan menjadi 4 hal. Hijrah secara i'tiqadiyah, keyakinan, juga secara fikriyah ataupun pemikiran, syu'uriyah secara cita rasa, dan sulukiyah pada akhirnya secara akhlak ataupun kepribadian. Semuanya menuju kepada yang lebih baik. Ya, jadi secara maknawiyah, i'tiqadiyah, keyakinan, kita di dalam berakidah ini jangan sampai dibumbui dengan kesyirikan-kesyirikan, ya, maka harus lebih baik di dalam keyakinan, ya, harus lebih baik, jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu kepada keimanan kita. Begitupun di dalam fikriyah ataupun di dalam pemikiran, ya, tentunya ada kalanya setiap hari ataupun setiap saat, apalagi sekarang mudah dengan media sosial, ya, ada kalanya pemikiran kita terpengaruhi dengan apa yang kita lihat ataupun apa yang kita baca, itu kan. Maka semakin hari seiring dengan momentum hijrah ini, pemikiran kita tentunya semakin berkembang, semakin lebih baik di dalam berpikir, supaya sesuai dengan makna hijrah di dalam pemikiran kepada yang lebih baik. Karena ketika lebih baik di dalam berpikir, kita akan mendapatkan sesuatu peluang-peluang yang lebih banyak lagi. Begitupun di dalam syu'uriyah ataupun cita rasa. Ya, berkaitan dalam hal ini mungkin dengan kita di dalam kehidupan sehari-hari juga, terkait dengan idola ataupun juga dengan hiburan.
Ya, kita semua itu tentunya dilandasi ataupun tujuannya adalah dalam cita rasa ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperhatikan supaya apa yang membumbui di dalam kehidupan kita keseharian, entah itu idola kita ataupun juga tadi mungkin hiburan ataupun yang lainnya, itu semakin lebih baik lagi dan dipastikan adalah dalam rangka semuanya sesuai dengan ketentuan yang Allah dan baginda Rasul juga para sahabat contohkan kepada kita. Juga tentunya hijrah ma'nawiyah secara sulukiyah, secara akhlak. Ini yang penting juga sifatnya menyeluruh, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada diri sendiri, akhlak kita juga kepada keluarga, tentunya dalam keluarga pasangan, ataupun anak, ya, ataupun mungkin kepada orang tua, juga akhlak kita kepada sesama tetangga, kerabat, dan juga pada akhirnya juga kita akhlak kepada alam ini. Ya, karena Islam adalah rahmatan lil alamin, bukan cuma sesama manusia, tetapi alam yang lain, hewan, bahkan juga tumbuhan, semuanya merasakan bagaimana mulianya akhlak kita. Maka semakin hari, semakin bertambahnya tahun, maka kita lebih baik lagi, menuju lebih baik lagi di dalam segala hal. Di dalam keyakinan kita, di dalam pemikiran kita, di dalam kita mengelola bagaimana rasa kita, juga di dalam akhlak kepribadian kita sehari-hari. Demikian mungkin terkait dengan hijrah yang bisa kita sampaikan, kita bahas bersama. Ini sekedar sharing saja, mudah-mudahan semua kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan tentunya lebih baik lagi. Sementara demikian yang disampaikan. Terima kasih atur semuanya. Sementara ditutup dulu. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita bisa diskusikan bersama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hatur nuhun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aep atas kajiannya dan paparannya tentang hijrah kita. Alhamdulillah lancar ya kajiannya. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini bahwa hijrah itu pada garis besarnya itu ada dua, yaitu hijrah berdasarkan tempat dan berdasarkan waktu. Dan juga ada hijrah makaniyah, yaitu hijrah yang dilakukan Rasul dari Mekah menuju Madinah, dan ada hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah ini bisa dibagi menjadi 4, yaitu dari perpecahan menjadi persatuan, dari kebodohan. Kebodohan ini jahiliyah itu termasuk kebodohan juga ya Ustadz? Ya, kebodohan itu jahiliyah, Mas Said. Ya, dari kebodohan menuju pengetahuan, karena menuntut ilmu dalam Islam itu adalah kewajiban. Dari rasa takut menuju berani. Beraninya di sini bukan berani ngacau ya, jadi beraninya harus berani karena kebenaran dan kebaikan. Dan yang keempat adalah dari kikir, pelit, jahil, seperti Abu Lahab ya, Abu Jahal ya, menuju dermawan. Jadi, karena ini ya sedekah itu memang dalam Islam Masya Allah. Niat dalam berhijrah itu hanya karena Allah. Dalam surat Al-Baqarah yang intisarinya, dalam surat Al-Baqarah ayat 218 itu bisa ditarik kesimpulan tentang hijrah itu, yaitu iman, hijrah, dan jihad. Dan untuk hijrah ini, kita tidak bisa cuma dilakukan dengan secara bahasa saja. Saya berhijrah, saya akan berbuat baik tanpa adanya pergerakan. Karena perubahan kita berhijrah menjadi lebih baik itu bisa dilihat dengan adanya pergerakan. Jadi kita harus bergerak, tidak bisa hanya berkata-kata saja, tidak bisa hanya di batin saja. Dalam surat Al-Baqarah ayat 20 itu dijelaskan di situ bahwa salah satu cara untuk berjihad itu adalah dengan harta. Untuk menuju makom tertinggi itu bisa dilakukan dengan sholat malam. Karena apa yang dilakukan pahala itu adalah berbanding lurus dengan pengorbanan.
Jadi apa yang kita korban, semakin besar kita berkorban, maka semakin besar pahala yang kita sampaikan. Demikian kesimpulan yang bisa kita tarik hari ini. Oh, sebentar saya buka video dulu. Dari kolom komentar sudah ada pertanyaan ini. Assalamualaikum, mau tanya dari Mbak Febri ya. Bagaimana menyikapi masalah amalan bid'ah di bulan Muharram? Contoh, puasa di awal Muharram, doa awal akhir tahun, dan lain-lain, ada yang mengatakan itu bid'ah. Gimana cara menyikapinya? Apa kita bisa tetap melakukannya? Tergantung masing-masing kah? Atau tergantung masing-masing individu kah? Terima kasih. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan amalan yang itu memang terkait dengan amalan yang barusan disebutkan, itu kan ada perbedaan, ya, perbedaan orang mensikapi secara hukum, ya. Kalau bid'ah memang di dalam ajaran agama kita, di dalam hadis jelas disampaikan bahwa yang tidak ada contohnya, tidak ada ajarannya, tidak pernah Rasul contohkan di dalam hal itu, maka itu adalah bagian daripada bid'ah di dalam agama kita. Ya. Dan bid'ah itu adalah tertolak amalannya. Ya. Bid'ah tertolak. Bahwa kullu bid'atin dhalalah. Bahkan pada akhirnya disebutkan setiap yang tersesat itu adalah na'udzubillah, nanti finnar, tempatnya ada neraka. Maka kita tentunya harus hati-hati jangan sampai terjebak kepada amalan yang tidak ada contohnya. Nah, maka kemudian berkaitan dengan bagaimana doa, ya, tentunya doa awal dan akhir tahun ini kan karena satu paket, ya, ada akhir dan ada awal, ya. Ada akhir tahun, awal tahun, seperti yang sekarang kan akhir tahun 1442 tentunya menjadi awal kepada tahun 1443 Hijriah. Nah, kalau dilihat secara doa itu sendiri, ya kan kita diperintahkan sebenarnya, diperintahkan untuk berdoa, ya, dan diperintahkan untuk berdoa sebanyak-banyaknya, karena orang yang tidak berdoa meminta kepada Allah itu ya salah satu ciri orang yang sombong gitu kan. Nah, terlepas daripada apa namanya ini ataupun bid'ah tidak, kalau dilihat dari segi apa, segi doa, yaitu doa itu memang dianjurkan. Dan juga ada memang doa-doa yang berkaitan dengan makom dan saat, dengan tempat dan waktu gitu kan. Ya, begitupun diijabahnya doa, ya, ada berkaitan dengan tempat dan waktu, ya. Kalau secara tempat, maka nul ijabah, tempatnya ijabah doa, kita mengetahui ya cuma ada di Makkah dan Madinah. Di Madinah disebutkan adalah di Raudhah gitu kan, ya, taman di Masjid Nabawi, ya. Kemudian juga di antara Hijr Ismail dengan apa itu, dengan Hajar Aswad itu, ya, di Makom Ibrahim, ya, di Makkah depan Ka'bah, itu secara makanul ijabah, besar kemungkinan dikabulkannya doa, ya. Juga selain makanul ijabah, ya, itu ada sa'atul ijabah, waktu-waktu dikabulkannya doa, ya. Seperti tadi ketika selesai sholat tahajud di sepertiga malam, ataupun ketika kita sujud di rakaat terakhir ketika sholat, ya. Juga ada doa-doa berkaitan dengan tempat dan waktu itu, ya. Ada doa secara umum keseluruhan, ada doa dan yang dikhususkan berkaitan dengan tempat dan waktu,
Ya, sama halnya kan doa keseharian. Kita memakai baju, ya, ketika akan memakai baju ada doa memakai baju. Bahkan doa memakai baju baru juga ada gitu kan. Karena yang baru tentunya sesuatu yang disenangi gitu kan. Ya, ketika kita memakai pakaian baru tentunya kan senang gitu kan. Makanya bagaimana ada doanya supaya kita sadar bahwa ini adalah semuanya pemberian Allah. Ya. Kemudian juga ketika melepaskan pakaian ataupun ketika akan masuk WC, ketika masuk masjid kan lain-lain doanya. Ya, itu kan berkaitan dengan tempat dan juga waktu, ataupun bahasa lainnya bisa mobil makan karena sebabnya tempat dan waktu. Nah, begitupun doa awal dan akhir tahun. Ya, ini ada karena awal dan akhir tahun. Ya, jadi terlepas daripada tadi perbedaan terkait dengan ini bid'ah tidaknya, ya, untuk meyakinkan kita, ya, menuju kepada ketidakragu-raguan kalau memang kita meyakini itu adalah karena kalau berkaitan dengan perbedaan ini, ya, ikhtilaf itu pasti semuanya ada alasan, ya, tinggal kita berkeyakinan kepada pendapat yang mana, ya, ketika kita meyakini bahwa itu adalah sebuah kebid'ahan, ya, lebih selamat tinggalkan, ya. Kemudian ketika kita meyakini bahwa ini adalah berkaitan dengan berdoa baik, ya, berkaitan dengan awal dan akhir tahun, bagaimana kita berdoa di akhir tahun itu supaya minimal kehilapan kita, kesalahan kita di tahun yang kemarin itu kita yakin banyak kehilapan dan kesalahannya, belum maksimal melaksanakan kebaikan, itu kan dalam doanya itu intinya adalah kita minta ampun kepada Allah. Kalau tahun-tahun yang khususnya tahun kemarin yang sudah lewat itu kita banyak kesalahan, kita meminta ampun kepada Allah SWT. Dan itu disampaikan di akhir tahun. Ya, bersambung juga dengan awal tahun. Ya, di awal tahun itu doanya intinya kan kalau kita baca itu kan yang ditulis oleh para ulama, doa itu adalah meminta supaya cita-cita terbaik kita, ya, itu Allah mudahkan. Ya, itu kan sebenarnya kita meminta kepada Allah supaya kita dimudahkan di dalam berbuat kebaikan. Karena ya kita harus senantiasa meminta kepada Allah untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa ingat kepada Allah, untuk senantiasa bisa ibadah yang maksimal. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadati. Kita meminta kepada Allah. Karena kita bisa melakukan kebaikan, ya pada hakikatnya juga adalah atas bantuan Allah. Maka di awal tahun ini kita meminta kepada Allah, ya, supaya apa cita-cita kita Allah mudahkan untuk terrealisasi, itu kan. Ya, kalau mungkin secara ininya mungkin kita menulis gitu kan, mungkin secaranya kita bisa menulis apa rencana kita di tahun ini, ya, kalau tulisan kalau sebuah cita-cita, sebuah keinginan dituliskan itu kan, apalagi senantiasa dilihat, itu kita kira mungkin lebih ingat dan lebih mudah untuk dievaluasi. Ya, begitupun kita meminta kepada Allah di awal tahun ini, harapan kita semua tercapai yang baiknya, itu kan ibadah lebih maksimal. Itu intinya daripada doa awal dan akhir tahun. Maka kalau kita meyakini itu adalah, jadi kita melihat di dalam hal ini ada perbedaan gitu kan. Kalau meyakini itu adalah sebuah kebidahan, untuk lebih selamatnya ditinggalkan saja, gitu kan. Nah, kalau meyakini itu adalah sebuah kebaikan, ya, karena tadi secara umum berdoa itu memang diperintahkan, ya, maka bisa berdoa, itu kan. Bisa berdoa untuk menguatkan kita. Tadi kalau di akhir tahun maksudnya adalah meminta ampun kepada Allah, ya, kalau belum maksimal ibadah ataupun ya belum, ya, kalau berkaitan dengan cita-cita keinginan tahun kemarin bisa jadi kan belum tercapai gitu kan. Ya, kalau itu ada sebuah kesalahan minta ampun. Nah, kemudian intinya awal tahun itu kan berdoa minta dibantu oleh Allah itu kan untuk dimudahkan
cita-cita yang terbaik di tahun yang akan datang. Itu mungkin terkait dengan bagaimana kita mensikapi terkait dengan yang dianggap bid'ah. Memang ada perbedaan. Terkait dengan perbedaan ya tentunya mesti ada dua hal itu gitu kan. Ya, ada dua hal itu, kita mensikapinya tentunya dengan ilmu dan keyakinan yang kita yakini gitu kan. Jangan sampai tadi yang tidak diharapkan. Masalah itu masalah tidak diperdebatkan di antara dulu para sahabat, tetapi membuat jadi perdebatan bagi kita gitu kan. Maka dikhawatirkan nanti ketika kuncinya memang di dalam perbedaan ini adalah toleransi, ataupun bahasa agamanya adalah tasamuh. Ya, itu harus saling toleransi gitu kan. Kepada hal-hal yang memang ada perbedaan. Maka ketika kita sudah saling toleransi, maka akan ada terjadi sebuah tadi persatuan gitu kan. Karena dikhawatirkan dari tadi perbedaan itu menjadi sebuah perpecahan. Ya, jadi kita dikembalikan, saya melihat gitu kan, kita melihat dari perbedaan tadi itu ada sebuah perbedaan, semuanya ada dasarnya. Jadi kalau kita meyakini dengan keilmuan dan keyakinan kita memang itu sebuah bid'ah tidak boleh dilakukan, udah tinggalkan saja. Kita lebih selamat gitu kan. Baginda Rasul menyampaikan dakma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju kepada yang tidak meragukanmu. Ya, lakukan yang diyakini. Karena pada akhirnya ketika Rasul menyampaikan kebaikan, juga pada akhirnya Rasul menyampaikan istafti kolbak. Tanya kepada hati sanubarimu gitu kan. Ya, jadi sebenarnya yang bisa menilai itu adalah kolbu kita berdasarkan tentunya tadi dengan ilmu dan juga keyakinan. Lakukan kalau memang yakin, ya. Dan kalau tidak ada yang tidak sama dengan kita, itu kita harus toleransi, jangan dibenci. Dan kalaupun yang melakukan mungkin tadi alasannya kita sudah sampaikan bahwa doa adalah merupakan kebaikan. Ya, karena kalau dilihat tadi esensi daripada doa awal dan akhir tahun itu baik juga sih sebenarnya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustazah M atas jawabannya. Jadi kita ada perbedaan itu hal yang biasa ya, tapi ketika perbedaan itu menyebabkan perpecahan, itu yang harus kita hindari. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Dewi Hayati. Karena pertanyaannya panjang, saya beri waktu untuk Mbak Dewi untuk bertanya langsung kepada Ustaz Aep. Silakan Mbak Dewi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan saya mengenai sedekah atau menggunakan harta kita dalam jalan Allah untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Bagaimana jika kita bantu tapi membuat dia jadi ketergantungan gitu. Jadi untuk seterusnya jadi minta terus, bahkan sampai dikejar di WhatsApp, diteleponin terus. Jadi membuat kita merasa tidak nyaman. Khawatirnya ke depannya saya jadi tidak ikhlas lagi. Apakah sebaiknya selanjutnya sedekahnya itu bisa berupa nasihat untuk tetap berikhtiar dalam mencari nafkah, karena saya kira jika disuapi terus malah tidak membantu jangka panjangnya gitu. Karena kalau ditanya ke sanubari saya, ya akhirnya jadi kayak bukan pertolongan atau membantu, tapi malah membuat dia jadi tidak mandiri gitu, Ustadz. Segitu aja, Ustadz. Jadi maksudnya istilahnya kalau kita pilih karakternya, misalnya kalau yang suka meminta, apakah kita juga bisa gitu pilih yang siapa yang mau kita bantu gitu. Ya, makasih Ustadz. Ya, baik, terima kasih Mbak Dewi atas pertanyaannya. Baik, terkait dengan kita bersedekah ya, ataupun kita berinfak kepada yang membutuhkan ya. Dan memang di dalam bahasa hadis juga berinfak kepada yang minta ataupun kepada yang tidak. Ya, jadi memang ada yang meminta, ada yang tidak gitu kan. Ya. Dalam salah satu surat Al-Duha ya kalau tidak salah. Wa amma sa'ila fala tanhal. Dan adapun terhadap orang yang minta-minta, maka engkau jangan dihardik.
Jadi kalau ada berikan, kalau tidak ada biarkan. Ya. Nah, kemudian di sisi lain, ya bagaimana Rasul memotivasi ya kepada kita tentunya supaya kita mempunyai mental bekerja keras, bukan mental meminta-minta. Ya, makanya ini mungkin harus diajarkan kepada generasi dan kepada kita semua bahwa mental kaya itu adalah salah satunya adalah dermawan. Jadi kalaupun kita kaya bukan untuk berpoya-poya, kalaupun kita miskin bukan untuk meminta-minta. Nah, itu yang senantiasa kita harus ajarkan kepada generasi kita. Ya, jadi kaya bukan untuk berpoya-poya, miskin bukan untuk minta-minta. Walaupun tadi di dalam Al-Quran ada wa'am masa'id falatanhat. Ada yang minta, jangan engkau hardik. Ya, jadi kalau ada berikan, kalau tidak ada, ya biarkan, jangan dicaci. Ya. Nah, maka ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita semua. Kalau kita mempunyai, ya kita berikan. Kalau tidak, ya biarkan, tidak usah mencaci. Nah, kemudian begitupun orang yang menerima. Ya, jadi harusnya mempunyai mental kerja keras, bukan meminta-minta sebenarnya. Ya, jadi bagaimana Rasul mengajarkan kepada para sahabat, ya Rasul menyampaikan kepada sahabat, engkau pergi ke kebun, kemudian mencari kayu bakar, engkau jual jauh lebih terhormat. Ya, intinya harus ada upaya. Maka prakteknya kita sekarang juga ketika kita bersedekah, menginfakkan, ya kita kira dilihat juga siapa yang meminta-minta itu. Lebih bagus ya kalau kita lihat bahwa dia ada potensi, kita arahkan ya bahwa yang kita berikan itu nanti produktif, itu lebih bagus gitu kan. Ya, maka di dalam hal ini kan ada dari pemerintah juga kan di Indonesia ada bantuan langsung tunai gitu kan. Ada juga yang harus kepada modal gitu kan. Nah, maka tentunya ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan tadi yang meminta-minta, sebagusnya baiknya memang diedukasi juga supaya dia tidak meminta-minta terus. Taruhlah ketika bisa kita komunikasi bagaimana dia sebenarnya gitu kan. Kalau memang dia meminta-minta terus, ya berarti itu yang perlu diperbaiki. Ya, kalau bisa jadi kan kalau orang mentalnya mental pekerja keras, ya, atau coba ditawari bagaimana kalau keseharian, ya dia meminta kalau di sana nilai uangnya pakai apa? Kalau taruhlah di Indonesia ya, di Indonesia pakai rupiah, kan? Pakai rupiah. Kamu memilih saya kasih setiap hari 10.000 atau saya kasih langsung 500.000 tetapi untuk usaha dan tidak minta-minta lagi. Nah, bisa dilihat kalau dia memang mental meminta-minta, sepertinya lebih memilih setiap hari 10.000 ya daripada 500.000 dipakai usaha tetapi tidak minta-minta lagi, bukan? Ya, jadi bisa juga dilihat karena kita ingin sebenarnya dilihat daripada bagaimana tujuan daripada di dalam Islam ada zakat, infak, sedekah itu, ya sebenarnya bagaimana supaya tidak ketergantungan gitu kan, ya. Jadi diberikan itu, ya, kita harus edukasi juga bahwa tangan yang di atas itu lebih mulia daripada yang di bawah. Bahwa tangan orang yang memberi tentunya lebih mulia daripada orang yang menerima gitu kan. Ya, maka terkait dengan hal tadi tentunya lebih baik memang orang yang meminta-minta itu ada sebuah perubahan. Bahwa ketika dia tadinya meminta-minta, kemudian apalagi ada yang menawarkan modal, kemudian dia pakai usaha dan tidak meminta-minta lagi, yaitu tentunya lebih baik.
Dan bagaimana tadi tentunya sesuai dengan bagaimana baginda Rasul mengajarkan kepada para sahabat dan juga kepada kita, mental pekerja keras gitu kan. Ya, jadi tadi gambarannya bagaimana mencari kayu bakar kemudian dijual, itu kan pekerja keras. Ya, dan itu yang harus kita tumbuhkan kepada orang yang meminta-minta sebenarnya. Nah, makanya tinggal disesuaikan ya, kalau bisa seperti itu tentunya lebih baik. Dan tentunya kita kalau posisinya orang yang memberikan ya, tentunya tadi ya bisa dirasakan ya, bukan Mbak Dewi saja, saya kira saya pun ataupun yang lain pun bisa merasakan ketika lama-lama kan bisa jadi walaupun semakin sering gitu kan, seharusnya keikhlasan itu kan semakin lebih baik tentunya. Tapi kan ya ada kalanya memang ya kita ada yang mengganggu gitu kan, ada yang mengganggu ya, tentunya ada kalanya terganggu keikhlasan kita gitu kan. Ya maka coba bisa dikomunikasikan gitu kan. Kita melihat pribadi orang yang meminta-minta itu gitu kan. Apakah memang dia mental pekerja keras? Kalau mental pekerja keras, ya yakin gitu kan, lama-lama kan dia akan berubah. Itulah intinya daripada sebenarnya di dalam Islam kita ada zakat, infak, sedekah itu adalah supaya orang yang meminta ataupun orang yang membutuhkan itu ya tidak selamanya meminta, dia ada perubahan. Ya, nanti bisa disampaikan dengan semangat hijrah gitu. Kamu harus berubah, harus lebih baik lagi, harus punya mental pekerja keras itu lebih mulia ya, lebih mulia. Walaupun di sisi lain ada orang meminta-minta itu sebenarnya ladang pahala juga bagi kita yang akan memberikan ya, karena di sisi lain memang ini adalah tempat kita menuai berbagai kebaikan pahala, karena suatu saat nanti gitu kan akan datang suatu masa kita tidak bisa berbuat kebaikan. Salah satunya dalam surat juz 3 ya, surat Al-Baqarah itu ada di juz 3 bahwa kita disuruh berinfak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'. Sebelum datang suatu saat kita tidak bisa memberikan infak ya, karena memang itu waktunya waktu habis untuk beramal gitu kan. Jadi ayat ini tentunya motivasi untuk supaya kita berbuat kebaikan, salah satunya adalah infak, sedekah. Tapi di sisi lain memang kita harus memberikan edukasi juga kepada orang yang meminta-minta. Jadi di sisi lain yang meminta-minta harus punya mental kerja keras supaya tidak meminta-minta terus. Ya, syukur kalau dimodali kemudian dia mau menggunakan modal itu lebih produktif. Tapi di sisi lain itu menjadi ladang pahala juga bagi kita yang memberikan, supaya terus senantiasa semakin baik lagi keikhlasannya, walaupun tadi ada kalanya terganggu memang ya keikhlasan itu dengan hal-hal seperti tadi. Demikian mungkin yang disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Aep atas jawabannya. Selanjutnya dari kolom chat ada pertanyaan dari Mbak Husnul. Sebelum dijawab, kita sudah lama ya nggak berfoto-foto. Sejak Ramadan ya Mbak Dini ya. Kalau Ramadan dulu kajiannya foto, dikit-dikit foto. Mohon ini kajian Prancis beda, Pak Berta. Oh gitu. Jadi baru ini. Ini baru tahun baru, jadi kita pengajiannya hijrah juga. Mohon kepada teman-teman untuk bersedia buka kameranya karena akan ada sesi foto-foto bersama. Sudah siap? Yang mau ambil foto siapa Mbak Dini? Mbak Berta? Siap, saya takutnya nggak bisa nggak ya? Siapa yang bisa ya? Teh Husnul mungkin bisa, Teh Husnul ambil foto? Nggak tahu caranya kalau di di handphone. Coba saya takutnya nggak masuk. Soalnya kemarin siapa yang bisa ya? Papa Ustadz bisa. Ini ibu-ibunya kalau
Teh Dewi bisa nggak Teh Dewi pakai apa? Nggak ada suaranya. Karena aku pakai handphone, jadi yang keluar cuma 4 screen per 4 wajah per screen. Oh ya, berarti Mbak Berta bisa ya Mbak Berta ya? Ada Eliana. Eliana bisa Ambilin nggak? teh ya, oke sebentar. Teh Eliana. Mangga. Oke, 1, 2, 3. Bentar, saya pindah lagi. 1, 2, 3. Oke, 2 foto. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Eliana. Nggak kerasa Teh Ana? Iya. Nggak ada blitz-nya ya, Teh. Silakan dilanjutkan Mbak Berta. Kembali saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung di pengajian hari ini ya. Selanjutnya dari Mbak Husnul. Mbak Husnul, apakah mau saya bacakan atau mau bertanya langsung kepada Ustadz Aib, Mbak Husnul? Karena cukup panjang ya. Saya bacakan. Ya, tolong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya mengenai hijrah. Apakah misalnya istri yang tinggal di kota atau di negara lain karena mengikuti suami disebut dengan hijrah? Lalu, saya beberapa tempo yang lalu berdiskusi dengan seorang muslim juga. Beliau mengatakan saya diwajibkan berdakwah. Karena saya hijrah dari Indonesia, kalau saya tidak berdakwah, maka saya harus pulang ke negara saya. Padahal saya tinggal di Perancis karena mengikuti suami. Pertanyaan saya, apakah saya diwajibkan segitu besarnya untuk berdakwah? Karena saya lebih menyukai opsi dakwah melalui perbuatan baik yang dibandingkan tutur kata yang saya sendiri tidak mumpuni dalam segi ilmu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Kalau melihat dari pertanyaannya yang disampaikan, itu Mbak Husnul tadi ya, Mbak Husnul berarti sudah berhijrah dan juga sudah berdakwah dengan ya sudah berhijrah dan juga sudah berdakwah semuanya sudah. Jadi tinggal lebih istiqomah saja. Jadi tadi hijrah secara makannya secara tempat ya kan berpindah dari Indonesia ke Perancis. Ya. Saya masih di Perancis, perapatan Ciamis. Jadi seperti itu. Jadi secara makania, secara tempat itu adalah sudah berhijrah. Jadi intinya adalah kita lihat bagaimana baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Itu adalah karena ada sebab tentunya. Ya, ada sebab secara sebab perjuangan juga memang perintah Allah gitu kan, perintah Allah. Tadi dalam berbagai ayat kan ada innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, ya, berhijrah itu kan. Ya, ataupun dalam hadis itu kan. Wa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, siapa yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya, memang hijrah diperintahkan kepada lebih baik lagi. Ya, jadi hijrah dari Makkah ke Madinah bagi Rasul itu diperintahkan juga ada sebab secara perjuangan. Di Makkah banyak tantangannya, jadi banyak godaannya, ya. Walaupun godaan ujian itu adalah bagian daripada perjuangan sebenarnya, ya. Tetapi bagaimana di sini ada hikmah di balik hijrah itu, ya. Ada hikmah sangat besar. Ya, hijrah itu kan menuju kepada sebuah kota, Madinah, ya. Madinah itu kan peradaban. Maka orang yang berhijrah itu menuju kepada peradaban yang lebih baik, ya. Menuju kepada peradaban yang lebih baik. Jadi lebih baik lagi. Jadi secara tempat itu telah berhijrah. Nah, kemudian tentunya nilai daripada hijrah, ya, bagaimana dalam hijrah itu kan ada kaum muhajirin, orang yang berhijrah, juga ada kaum ansor yang di Madinah yang menolong. Nah, ini adalah bagaimana kita harus saling tolong menolong memang umat Islam. Ya, kemudian juga
nilai lain adalah tadi nilai dakwah. Dakwah itu adalah mengajak kepada kebaikan. Ya, dalam Al-Qur'an ayatnya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Sebaik-baik perkataan itu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah adalah perkataan yang mengajak kepada Allah, kepada kebaikan. Da'a ila Allah wa amila sholihan, kemudian beramal soleh. Ya. Nah, jadi pemahaman kita kepada dakwah ini, dakwah itu adalah mengajak, ya. Dalam hadis itu man da'a ila hudan, siapa yang mengajak kepada petunjuk, ya, sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan kebaikan dengan ajakan kita, maka kita juga kebagian pahala kebaikannya. Karena kita menjadi wasilah perantara. Nah, kemudian kita pahami makna dakwah mengajak ini secara menyeluruh gitu kan. Jadi dakwah ataupun mengajak itu, ya, mengajak kepada kebaikan, bukan saja tugasnya kalau di Indonesia kan disebut juga dengan para ajengan, para kiai, para ustadz, ataupun para pendakwah. Ya, kita mengenal biasanya ada para pendakwah yang biasa mengajak. Jadi dakwah itu adalah sebenarnya kewajiban kita semua sebagai umat Islam. Ya, bukan kewajiban beberapa profesi, beberapa orang saja, kewajiban semua. Kan di sana adalah dalam ayat yang tadi disebutkan waman ahsanu qaula, man, siapa saja orangnya. Jadi siapapun kita, orang yang beriman, yang Islam, ya, profesi apapun harus mengajak kepada kebaikan. Ya, karena di dalam surat Ali Imran disebutkan kalian adalah umat terbaik. Semua kita umat terbaik. Ya, bisa terbaik karena apa? Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahasa lain daripada dakwah itu adalah mengajak, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Itu bahasa lainnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Bahasa lainnya adalah dakwah, mengajak. Ya, jadi mengajak kepada kebaikan itu adalah tugas kita semua sebagai orang yang beriman. Dalam rangka apa? Dalam rangka dalam surat Al-Asri adalah tawasau, saling berwasiat, mengajak kepada kebaikan dan juga kepada kesabaran. Ya, jadi kalau tadi sudah disampaikan dari pertanyaan senantiasa mengajak, ya sudah berdakwah itu betul. Ya, dan sebenarnya dakwah yang paling bisa diterima dan yang paling lebih berbekas adalah dengan perbuatan kita. Ya, bahwa disebutkan menurut kata-kata hikmah itu adalah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Apa yang kita perbuat dan orang lain terpengaruhi, ya, apalagi di dalam kebaikan, ya, itu adalah lebih berbekas daripada apa yang kita ucapkan. Ya, kalau ya kita awali di keluarga kita, ya, kita memberi contoh, mengajak kepada pasangan, kalau suami kepada istri, kalau istri kepada suami, juga kepada anak-anak, atau mungkin juga kepada kalau ada warga lain, gitu kan, mungkin ada pembantu atau apa di rumah, ataupun mungkin tetangga, ya, kita memberi contoh yang baik, mengajak, itu adalah bagian daripada dakwah. Ya, jadi tadi dari pertanyaannya sudah dilakukan dakwah, diistiqomahkan lebih lebih istiqomah lagi, ya, mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi dan Allah lindungi. Jadi dakwah adalah bagian daripada ibadah kita, ya, itu tidak terbatas kepada beberapa gelintir ataupun profesi, itu kan, itu adalah kewajiban dan disesuaikan dengan apa yang kita mampu. Ya, kita sekarang lebih mudah, ada dunia sosial, gitu kan, media sosial. Di media sosial lebih mudah kita bisa pergunakan untuk berdakwah, gitu kan. Apapun wasilah yang kita mudah untuk melakukannya, gunakan. Ya, dan tadi sebenarnya mencontohkan kepada yang terdekat itu bagian daripada dakwah. Ya, mengajak kepada anak-anak kepada kebaikan itu adalah dakwah. Dan yang paling lebih harus merasakan ajakan kebaikan kita adalah
keluarga sebenarnya, orang terdekat kita. Ya, dalam surat At-Tahrim itu disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan juga keluargamu, wa ahlikum nar, dari ahli neraka, dari neraka. Jadi yang paling berhak menerima ajakan kebaikan kita itu sebenarnya selain diri kita sendiri, ya, untuk supaya terbebas dari siksa neraka, ya, kita mengajak melindungi keluarga kita. Ya, jadi ajaklah keluarga terdekat kita, ya, untuk senantiasa berbuat di dalam kebaikan. Ya, karena itu pada hakikatnya adalah kita semua diperintahkan untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan, berdakwah. Jadi sekali lagi, berdakwah, mengajak kepada kebaikan bukan tugas sekelompok orang ataupun orang berprofesi khusus. Ya, semua kita adalah harus berdakwah. Ya, disesuaikan dengan tentunya kemampuan dan juga aktivitas kita yang lebih mudah. Itu bisa kita pergunakan untuk berdakwah. Demikian mungkin jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mbak Husnul, apakah jawaban Ustadz sudah puas dengan jawaban Ustadz? Kalau ada pertanyaan lain? Mbak Berta, makasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Masih semangat ya. Saya selingi dengan pantun. Sari madu dari lebah, rasanya manis tiada tara. Selamat tahun baru Hijriah, semoga Allah melindungi kita dan keluarga. Lalu kita lanjutkan ke pertanyaan dari Mbak Dara. Ustadz, saya izin bertanya. Jika dilihat secara sejarahnya, apakah ada kaitannya antara peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah dengan penetapan 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, dan di manakah kaitan tersebut? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi Hijriah dengan penetapan 1 Muharram itu memang erat kaitannya. Ini ketika yang menetapkan ini adalah Khalifah Umar bin Khattab, gitu kan. Jadi awal Hijriah itu ataupun penetapan 1 Muharram di tahun Hijriah itu awalnya memang Umar bin Khattab ini akan mengambil daripada kelahiran baginda Rasul, ya, ataupun dari wafatnya Rasul. Dan Umar bin Khattab berpikir ketika dari kelahirannya dikhawatirkan nanti ada pengkultusan, gitu kan, maka diambillah penetapan awal Hijriah ini daripada hijrahnya baginda Rasul dengan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Karena sebelumnya pun kan ada hijrah dari Makkah ke Habasyah ataupun ke Ethiopia. Tetapi yang dijadikan awal tahun Hijriah ini adalah hijrahnya baginda Rasul bersama para sahabat dari Makkah ke Madinah. Itu mungkin berkaitan dengan sejarah erat kaitannya antara sejarahnya Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah dengan penetapan awal tahun Hijriah yang digagas ataupun ya yang diprakarsai oleh itu Khalifah Umar bin Khattab. Demikian mungkin jawabannya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga cukup ya Bu Dara. Baik, Mangga silakan. Terima kasih Pak Ustadz. baik. Ada pertanyaan lainnya mungkin Ibu-ibu silakan kalau masih ada yang ingin bertanya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mariam teh. Mangga teh Mariam, mangga. Ustadz, tadi Ustadz nyinggung-nyinggung masalah jihad nih ya. Jihad harta dan jihad jiwa. Nah sekarang Ustadz, in reality, kenyataannya, bagaimana? Oke lah kalau harta mungkin sebagian orang tuh mampu.
bagaimana dengan jihad ini dengan jiwa, Ustadz? Itu kalau di zaman sekarang tuh contohnya tuh di mana? Kalau saya lebih, kalau bisa Pak Ustadz lebih spesifik menjelaskan Pak Ustadz, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terkait dengan jihad, ya tadi memang satu kesatuan dalam beberapa ayat Allah SWT senantiasa menyampaikan, berfirman, iman, hijrah, kemudian jihad. Ya, tentunya satu kesatuan orang yang berjihad itu, kalau diambil akhirnya adalah jihad, itu orang yang mempunyai keimanan yang kuat, juga berhijrah dari yang awalnya tidak baik menjadi lebih baik. Nah, kemudian berkaitan dengan jihad ini, ya memang menarik Allah menyampaikan wajahidu, dan bersungguh-sungguh berjihad bi amwalikum wa anfusikum, ataupun bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Nah, berkaitan dengan harta, ya mungkin tadi juga sudah kita bahas bahwa realnya kita memberikan bantuan kepada yang membutuhkan ataupun kepada yang terlibat dalam konflik. Ya. Nah, berkaitan dengan jiwa ini, ya, jiwa ini kan nyawa, itu kan berkaitan dengan nyawa. Ya, maka tadi di beberapa ayat Allah menyampaikan dengan harta dulu, itu adalah hikmahnya adalah sebagai sebuah tahapan. Karena tentunya kita berkorban jiwa ini lebih berat dibandingkan dengan harta, gitu kan, dengan harta. Nah, wajahidu bi amwalikum ataupun bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Nah, berkaitan dengan jiwa, tentunya dalam berjihad ini dalam sejarah dan juga dalam berbagai kejadian itu adalah dalam peperangan. Ya, bagaimana para sahabat itu banyak yang syahid, gugur di medan pertempuran. Ya, bagaimana juga kita teringatkan, ya, di antara kita mungkin ada yang pernah ke mana? Ke Madinah, ya. Di Madinah itu kan di bukit Uhud, ya, ada masih terlihat sampai sekarang kan, dari kejauhan juga, ya. Dari kejauhan masih terlihat bagaimana bekas darahnya Hamzah, ya, yang syahid di dalam peperangan. Ya. Jadi berbicara bagaimana berkorban dengan jiwa ini adalah berkaitan dengan nyawa. Ya. Para sahabat yang diajarkan oleh Rasul, mengapa mereka berani? Karena yang mereka cari adalah sebenarnya kematian. Ya. Syahid, ya. Syahid itu kematian, karena sebagai pintu gerbang menuju kehidupan. Ya. Karena orang yang meninggal syahid itu kan tanpa dihisab. Ya. Maka tentunya berbeda keberanian antara para sahabat dengan musuhnya. Kalau yang dicari kematian, syahid, ya. Kalau musuhnya yang dicari adalah kehidupan, ya otomatis para sahabat ini berani. Ya, bagaimana mereka berani di medan pertempuran, ya, di dalam jihad fi sabilillah. Tentunya bagaimana real sekarang? Ya, real sekarang tentunya kalau ada peperangan antara, ya, ini kan berkaitan dengan din, dengan agama, gitu kan, dengan al-jihad ini di dalam mempertahankan agama dan kehormatan. Karena semuanya ada syariatnya. Di dalam ajaran agama kita ada yang namanya maqasidus syar'i, tujuan syariat. Ya, adanya hukum potong tangan itu bagi pencuri, ya, supaya harta ini terjaga. Ya, jadi apa namanya, harta supaya terjaga, makanya orang yang mencuri itu dipotong tangan. Ya, kemudian juga supaya keturunan ini terjaga, maka ada syariat nikah, dan diharamkan yang namanya perzinahan. Ya, semuanya ada tujuannya untuk memuliakan. Dan begitupun supaya agama ini tidak terhinakan, maka ada syariat jihad.
Ya, secara umum memang diartikan sungguh-sungguh. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Nah, ini berkaitan lebih banyak memang kepada peperangan. Nah, realnya sekarang memang di beberapa tempat mungkin yang kita tahu kan yang sering konflik adalah di Palestina, dan itu pun memang dicermati betul, itu kan terkait dengan din, dengan agama. Nah, kalau di Indonesia dan mungkin saya kira juga di Perancis kan bukan termasuk kepada daerah peperangan, ya, ataupun bahasa Arabnya Darul Harbi, bukan termasuk. Maka ya tidak seharusnya saling membunuh gitu kan. Walaupun berbeda agama kan ada ketentuannya. Dalam peperangan juga kan ada fikihnya, ada ketentuannya. Bagaimana ketika menyerang juga kan tempat-tempat beribadah itu harus senantiasa dilindungi, orang yang sedang beribadah itu jangan sampai dibunuh gitu kan. Ataupun anak-anak dan perempuan, itu bagaimana Islam ini mengatur dalam segala hal, bahkan ketika peperangan pun ada aturannya, ada etikanya gitu kan. Nah, berkaitan dengan jihad dengan jiwa ini adalah kalau kita lihat kepada sejarah memang berkaitan dengan peperangan. Dan sekarang peperangan yang atas nama agama itu kan itu bisa dipastikan hanya di daerah-daerah tertentu. Yang banyak tertindas saudara-saudara kita Muslim adalah di Palestina, karena memang itu kalau kita lihat sebabnya adalah berkaitan dengan agama. Salah satunya yang paling kelihatan adalah berkaitan dengan Masjidil Aqsa itu kan, yang diklaim umat Islam Masjidil Aqsa sama diklaim orang Yahudi kan Haikal Sulaiman atau apa itu kan. Intinya adalah kalau kita lihat dari berbagai ayat ini berkaitan dengan jihad memang diartikan secara sungguh-sungguh, kemudian berkaitan dengan tadi dengan jiwa, ya, dengan nyawa ataupun kematian. Itu ketika kita lihat konteksnya dalam kondisi dulu gitu kan, para sahabat baginda Rasul adalah dalam peperangan, dan sekarang peperangan kan ya jarang. Jadi Indonesia saja bukan daerah peperangan, ya. Dan kita mungkin lebih kepada diartikan sungguh-sungguh secara keumuman tadi. Kita sungguh-sungguh di dalam menjalankan agama ini, kemudian sungguh-sungguh tadi secara hijrah ma'nawiyah. Kita sungguh-sungguh tadi mempertahankan keyakinan, ya. Kita sungguh-sungguh di dalam terus lebih memahami lagi kepada ajaran Islam ini. Kita sungguh-sungguh di dalam memperbaiki akhlak, dan juga kita sungguh-sungguh di dalam hal lainnya tadi terkait dengan hijrah ma'nawiyah. Jadi memang secara makna bi wa anfusikum itu dengan jiwa adalah kematian, ya. Dan berat kan tadi yang namanya kematian itu dibandingkan dengan harta, ya. Gambarannya kita mungkin ketika kalau ada malaikat yang akan mencabut nyawa mengabari, kita bisa jadi lebih baik memilih memberikan harta dengan berapapun yang kita punya gitu kan. Nah, jadi memang ini sesuatu yang berat di dalam berjihad, maka tentunya realnya sekarang kita secara sungguh-sungguh tadi di dalam kita melaksanakan ataupun berpegang kepada agama Islam ini. Demikian mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi Pak Ustadz, dalam sampai tahun sekarang pun jihad dalam arti pengorbanan jiwa itu masih ada di negara-negara tertentu yang konflik membela din. Berarti seperti itu ya Pak Ustadz? Ada itu berarti ya? Iya, ada. Jadi di daerah-daerah tertentu yang konflik, yang konfliknya adalah
konflik secara din, secara agama, bukan konflik politik ataupun yang lainnya. Jadi didasari dengan konflik agama itu kan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Iya, Mangga, sama-sama. Terima kasih Ustaz Aib atas jawaban pertanyaan Mbak Dara dan Mbak Maryam. Sampailah kita ke penghujung acara ya Mbak Dini ya. Sudah ini ya. Sudah. Iya, betul Mbak Berta. Sebelum saya kembalikan ke Ustaz Aib untuk menarik kesimpulan dan membacakan doa, ada sedikit pantun yang untuk menyemangati kita. Dapat rezeki, jangan lupa sedekah. Sedekah tanda syukur nikmat. Selamat tahun baru Hijriah. Ucapkan buat keluarga dan sahabat. Awan hitam terbelah jadi cerah oleh hadirnya bulan sabit yang ramah. Selamat tahun baru Hijriah, semoga lebih taat ibadahnya. Jika takut dosa, jangan lupa ibadah. Ibadah untuk mengumpulkan pahala. Selamat menyambut tahun baru Hijriah, semoga bertambah iman dan takwa. Makasih Pak Ustadz. Sekarang giliran Pak Ustadz untuk menarik kesimpulan dan membacakan doa. Baik, terima kasih atas pantunnya. Saya tidak keburu membalas pantunnya. Mungkin suatu saat nanti mudah-mudahan bisa berpikir dulu. Baik, alhamdulillah untuk kajian kita di hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat dan istiqomah di dalam kebaikan. Dan kita tentunya dengan ada momentum hijrah ini, saya yakin semua teteh-teteh dan ibu-ibu punya harapan terbaik di tahun ini. Ya, itu minta dimudahkan sama Allah, terus senantiasa disampaikan dalam doa, karena doa adalah senjata bagi kita sebagai seorang yang beriman. Ya, jadi kita yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita, ya terutama kita senantiasa berdoa mudah-mudahan seiring dengan bertambahnya waktu juga Allah memberikan yang terbaik kepada dunia ini. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga kita senantiasa semuanya berada dalam kebaikan. Karena khawatir memang melihat informasi akhir-akhir ini, terutama di Indonesia kan banyak orang yang frustasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, maka tentunya dengan adanya tahun baru ini kita lebih baik lagi, karena tadi terjadi frustasi itu kita kira dari kurangnya keimanan gitu kan. Nah, makanya ketika keimanannya kuat, lebih baik lagi, selain kita senantiasa berdoa, insya Allah kita menuju masa depan yang lebih baik lagi. Ya, demikian mungkin kesimpulannya. Mudah-mudahan semuanya lebih baik, itu saja. Kita harapan kita adalah harapan itu masih ada, semuanya insya Allah lebih baik. Kita sama-sama akhiri dengan doa. Ya, kita mendoakan juga saudara-saudara kita yang mungkin ada yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, dan siapapun yang mempunyai kebingungan di antara kita, mudah-mudahan Allah angkat berbagai kebingungan itu. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa dhuhrina wa Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbana ya Karim. Allahumma tawwil wa barik umurana. Ya Allah, berkahilah, panjangkan usia kami berbuat kebaikan. Wasahhi azhadana, sehatkan jasad kami semuanya. Wa nawwir qulubana, berilah cahaya kepada qalbu kami semua. Wa tsabbit imanan, kuatkanlah iman kami semua. Wa ahsin akhlaqana, perbaikilah akhlak kami semua. Wa ilahi qaribna wa anishani ba'idna. Wa anil qarni ba'idna wa anishani ba'idna. Mudahkanlah kami, dekatkanlah kami kepada kebaikan, dan jauhkanlah kami dari berbagai musibah dan keburukan. Waqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Aep. Sekarang saya kembalikan kajiannya ke Zoom-nya ke Mbak Dini. Makasih Mbak Dini. Terima kasih. Baik Mbak Berta, terima kasih. Masya Allah hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu baru ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat kita ya untuk semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Pak Ustadz Aep saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk ilmunya, untuk waktunya juga untuk Ustadz Aep, dan juga kepada teman-teman semua ibu-ibu yang sudah bergabung. Insya Allah semoga silaturahmi kita sesama muslim semakin kuat, khususnya bagi kita yang di perantauan ini ya, dalam memasuki tahun baru, semangat baru ya Ustadz ya. Begitu juga dengan semua teman-teman kita agar kita saling menjaga silaturahmi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Mbak Berta sebagai moderator tadi yang sudah memandui acara ini. Tak lupa saya mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada semuanya. Bila tadi ada kesalahan selama saya menjadi host, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan pengajian Perancis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, untuk Ustadz Aep, untuk Mbak Berta, untuk ibu-ibu, untuk semuanya yang sudah bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Teh Yuyu udah bergabung semuanya. Bu Yati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Bu Dara, Teh Dewi, Terima kasih Teh Dini, Pak Ustadz. Makasih banyak. Teh Husnul, Teh Hetsi, Teh Karin. Buat semuanya saya nggak bisa nyebutin satu-satu. Ada mama saya juga, makasih ya Teh Hartini, ada Teh Yayen, terima kasih. Sama-sama ada Teh Teh Dini. Sita, ada Teh Wina, buat Teh Dela juga. Teh Dewi makasih buat flyernya. Sama. Cakep banget. Nuhun Teh Dini dan teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tutup ya Ibu-ibu. Dulu. Terima kasih Teh Dini, izin pamit ya. Baik, saya tutup.